Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Swords, ada Page of Wands, the Devil, Temperance, dan di sini juga ada Three of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Swords. Saya merasakan sepertinya ada ya sebagian kamu yang benar-benar ingin move on dari masa lalu, benar-benar ingin keluar dari hubungan yang toksik, dari sesuatu hal yang manipulatif. Ada sebagian kamu yang benar-benar ingin mengakhiri apapun yang nyakitin kamu. Ada ya sebagian kamu yang memang sudah tidak sanggup bertahan. Karena semakin kamu bertahan, itu akan semakin menyakitkan bagi kamu. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, bisa tentang dalam sebuah pekerjaan, atau dalam usaha, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Saya merasakan ya ada yang ingin berubah di sini, ingin merubah kehidupannya, ingin pergi ninggalin sesuatu hal yang udah bikin kamu itu kecewa, sakit hati, terluka. Ini bisa tentang ya ada pengkhianatan, ada sesuatu hal yang terjadi dulunya dalam kehidupan asmara atau apapun ya, kehidupan sosial atau apapun di sini. Jadi di sini saya merasakan kamu ingin move on, oke? Ingin move on dan ingin memulai sesuatu hal yang baru. Dan kayak saya merasakan di sini ini adalah langkah yang tepat ya. Tapi walau bagaimanapun, apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena tentunya kamu sudah lebih mempertimbangkan, kamu sudah lebih memikirkan terhadap dampak, resiko, tentang langkah yang akan kamu ambil. Ini bisa tentang ya di sini bisa saja ya. Pertama, langkah yang kamu ambil ini bisa saja buat kamu itu benar-benar menemukan seseorang yang tepat. Atau bisa saja kamu masih menutup diri dan masih ingin menata kehidupan kamu. Bisa saja ya. Tapi saya di sini berfokus kepada kamu yang benar-benar ingin move on, ingin memulai sesuatu hal yang baru. Karena di sini saya melihat ya ada energi yang baru ya, ada seseorang yang akan mendekat sama kamu. Ada seseorang yang bisa saja sudah cukup lama punya rasa, sudah cukup lama menyimpan rasa terhadap kamu, dan kayaknya udah kayak ada seseorang yang rela berkorban ya,
berkorban untuk kamu. Ada seseorang yang mempersiapkan diri untuk segera berkomitmen dan ingin menikah dengan kamu. Nah ya, mungkin ini tentang orang masa lalu, bisa ya. Tentang orang masa lalu, tentang orang yang dulunya pernah kamu kenal, pernah juga jalin hubungan, tetapi mungkin bisa saja terpisah. Oke, bisa saja ada sesuatu hal yang terjadi buat kamu terpisah jarak dan waktu, yang putus komunikasi, bisa saja. Tapi ya di sini ada jalannya lagi, dipertemukan. Ya, Tuhan memberikan jalan untuk kamu dan dia dipertemukan. Ini bisa tentang ya di sini kamu pernah berpisah, dia juga seperti itu. Ya artinya di sini apa ya, kayak takdir mempertemukan kamu dan dia kembali. Oke, itu yang saya rasakan. Oke. Dan mungkin diam-diam selama ini dia masih memperhatikan kamu ya. Dia masih peduli tentang kehidupan kamu. Ya mungkin sudah lama dia ingin mendekat sama kamu. Tapi ternyata saat ini waktu yang tepat untuk dia benar-benar berani masuk lagi ngubungin kamu, serius berkomitmen dengan kamu. Dan sebenarnya saya merasakan ada ya yang dia lakukan di sini, ada pengorbanannya. Ya mungkin pernah terpisah jarak dan waktu, pernah terpisah jarak yang cukup jauh, tapi dia kembali kepada kamu demi kamu di sini. Ini ada yang sesuatu hal yang bikin kamu nggak nyangka. Ternyata ada loh seseorang yang begini pengorbanannya untuk bisa memiliki kamu atau bisa menikah dengan kamu. Ada ternyata. Oke, ada seseorang yang kayaknya apa ya, kayak kamu itu begitu penting di dalam kehidupannya. Ya mungkin seseorang yang tidak kamu sangka, tidak pernah kamu duga, yang sudah pun terputus hubungannya, komunikasinya, tapi tiba-tiba Tuhan kembali mempertemukan, kembali mempersatukan. Yaitu adalah jalan takdir ya. Memang yang sudah digariskan untuk kamu dan dia kembali bertemu, kembali bersatu. Karena mungkin diam-diam dia di sini masih memperhatikan kamu. Dia tahu kapan kamu sedih, dia tahu apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga kamu. Bukan berarti dia kepo ya, tetapi dia hanya peduli sama kamu. Dia hanya memastikan kalau kamu itu bahagia. Tapi ternyata jika kamu tidak bahagia dengan hubungan kamu yang sebelumnya dan memang ada perpisahan, ya dia bersiap untuk serius dan berkomitmen dengan kamu. Itu artinya. Oke, bukan berarti dia ingin merusak hubungan kamu, tidak, tetapi dia memastikan apakah kamu benar-benar sudah mengakhiri hubungan kamu. Barulah dia berani untuk mendekat, barulah dia berani untuk menghubungi kamu. Ada the devil, ini tidak lepas ya. Dalam perjalanan hidup itu nggak semuanya mudah di sini. Ada aja ujiannya, ada aja hambatannya. Oke, ini bisa tentang ya mungkin ada yang hubungan kamu yang sebelumnya ya, bisa ada yang menggoda, ada yang tergoda di sini, ada orang ketiga. Artinya ada sebagian kamu yang memang hubungannya berakhir karena orang ketiga, karena perselingkuhan, karena godaan. Seseorang yang mungkin tidak bisa menahan hasratnya, oke, tidak bisa menjaga mata hatinya. Artinya seseorang yang gampang tergoda ya. Jadi ada sebagian kamu yang memang pernah ditinggalkan oleh pasangan demi seseorang yang dia anggap baik ya. Ini yang dia anggap baik. Itulah hidup, terkadang ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Tapi bisa juga ini jalan untuk kamu menemukan seseorang yang terbaik. Meski awalnya pernah disakiti, pernah dikhianati, tetapi ternyata ini adalah sesuatu hal yang ya pembuka jalan ya untuk kamu benar-benar menemukan seseorang yang terbaik. Karena jika kamu nggak tahu kebohongan, jika kamu nggak tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu, ya artinya kamu akan selamanya dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Jadi lebih baik kamu tahu meskipun itu menyakitkan. Lebih baik kamu tahu, walaupun itu sangat membuat kamu sedih, tetapi setidaknya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk ke depannya. Ada temperance, saya yakin ya,
Kamu juga harus yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Meski pernah berpisah, pernah tersakiti, pernah kecewa, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, bukan. Tetapi itu bisa jadi adalah awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang baru untuk kamu yang akan dimulai. Oke, jadi jangan berpikir apapun ya, yang mungkin pernah berakhir, kamu nggak bakalan ketemu lagi dengan seseorang yang tepat. Kamu berpikir nggak bakalan bahagia lagi, kamu berpikir hidup terus dalam kesendirian. Tidak seperti itu, karena akan ada saatnya seseorang yang terbaik itu akan hadir dalam kehidupan kamu. Tidak hanya sebagai pasangan ya, ini bisa tentang pertemanan, circle, atau mungkin pekerjaan, atau sesuatu hal yang membawa kamu kepada perubahan besar nantinya. Oke, tidak selalu dalam sebuah hubungan. Ada Three of Swords, ini tidak dipungkir lagi ya, pernah ada hal-hal yang sangat menyakitkan, patah hati. Ini mungkin tidak terjadi sama kamu juga, tapi juga terhadap seseorang yang dari masa lalu kamu juga. Ya artinya kamu dan dia punya cerita atau punya pengalaman yang hampir sama atau hampir mirip ya. Ya mungkin pernah diduakan, pernah dibohongi oleh pasangan. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kamu kedepannya lebih punya pondasi yang kuat. Oke, untuk lebih selektif, untuk lebih berhati-hati agar tidak salah lagi dalam memilih dan dalam memutuskan. Karena kamu nggak mau ini kejadian lagi ya, kamu nggak mau ini kamu rasakan lagi. Jadi sebenarnya kamu di sini nggak juga memaksakan ya, nggak juga terburu-buru, tapi lebih berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan sebuah keyakinan yang terbaik itu akan datang juga, akan hadir juga dalam kehidupan kamu. Jadi nggak dipungkiri ada sebagian kamu yang pernah patah hati, pernah diselingkuhi, atau mungkin ada cinta segitiga di sini. Oke, itu yang saya lihat di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada open to new, ada situasi di sini, ada power struggle, ada balance, dan di sini juga ada the detail. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih kayak lebih bisa kontrol diri kamu tentang apapun yang pernah menimpa kamu, tentang apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu, baik dalam sebuah hubungan atau dalam finansial atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan seseorang yang kamu cintai, apapun itu, atau bahkan itu semua saling berkaitan ya. Tapi di sini kamu sudah lebih berusaha untuk bisa menerima tentang apapun yang memang sudah digariskan, yang memang sudah ditakdirkan untuk kehidupan kamu. Ada pikiran yang positif di sini, ada prasangka yang baik. Kamu yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah sesuatu hal yang akan menjadi pembuka jalan untuk kamu menemui atau menemukan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena dalam hidup selalu ada aja kejutan-kejutannya. Hal-hal yang mengejutkan itu selalu ada. Ada yang terkadang bikin kamu nangis, ada yang terkadang bikin kamu senyum, bahagia. Ya itu tadi dinamika dalam hidup. Jadi kamu di sini berusaha untuk menyesuaikan diri, berusaha untuk menerima tentang apapun yang sudah digariskan, apapun yang sudah ditakdirkan. Dan kamu yakin nggak semua takdir itu ya jelek atau buruk. Kamu yakin akan ada yang baiknya juga di sini. Jadi kamu berusaha untuk memahami, mengerti bahwa hidup ya terkadang ada jatuh bangunnya, ada gagalnya. Tapi pada akhirnya di sini semua yang terjadi itu bikin mental kamu itu lebih terasa. Yang terpenting itu kamu bisa kontrol diri ya, bisa kontrol diri untuk tidak terbawa hasutan atau terbawa arus yang nggak baik.
Jadi kamu tetap bisa kontrol diri untuk tetap di jalan yang benar ya, untuk tetap di langkah yang pasti, untuk tetap melihat tujuan kamu ke depannya. Karena di saat kamu dalam perjalanan untuk melakukan yang terbaik, itu godaannya makin banyak ya. Tapi yang terpenting kamu mampu untuk tetap fokus kepada tujuan kamu. Kontrol diri kamu untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Karena di saat galau, di saat kamu frustasi, itu godaan-godaan itu akan semakin banyak ya. Hal-hal yang negatif itu bermunculan untuk kamu bisa melakukan sesuatu hal yang bahkan sebenarnya tidak kamu inginkan. Karena itu bentuk pelampiasan. Jadi tetap kontrol diri kamu. Jangan sampai melampiaskan sesuatu hal yang nantinya bikin kamu itu menyesal ya. Jadi tetap kendalikan diri kamu untuk tetap melakukan hal-hal yang positif. Itu yang terpenting. Karena di sini saya melihat kamu kuat kok. Kamu punya energi yang positif, aura yang positif. Kamu cukup struggle untuk bisa melewati apapun rintangan ya. Apapun cobaan dalam kehidupan kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki ya. Oke, dan tidak semua orang juga bisa punya mimpi seperti kamu. Tidak semua orang juga pernah melewati hal-hal yang tidak mudah seperti kamu. Yang terpenting di sini kamu mampu untuk lebih menyeimbangkan kehidupan kamu. Antara pekerjaan, antara hubungan, agar semua selaras, oke? Agar semua harmonis, karena itu saling berkaitan. Semua itu saling berkaitan. Ya mungkin di sini menemukan seseorang ya tidak hanya sebagai pasangan aja, oke? Tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai partner. Bisa kamu jadikan sebagai tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu curhat, tempat kamu menumpahkan segala rasa sebagai teman, pasangan, partner. Oke, itu yang penting, menyeimbangkan di sini. Oke, hubungan yang seimbang juga tidak selalu kamu aja yang berusaha untuk mengerti dan memahami, tetapi di sini saling mengerti dan memahami dan saling ada, saling menguatkan. Karena dalam hubungan selalu ada aja ya gejolak atau ombak atau masalah, badai itu pasti ada. Meski kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya hidup jalannya nggak selalu mulus, selalu ada aja. Tetapi itu penting untuk kamu dan pasangan kamu lebih bisa mengendalikan diri untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya kamu sudah lebih detail, kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih sensitif, berhati-hati di setiap apapun pilihan dan keputusan kamu tentang apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun yang kamu hadapi. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin ya, kamu mampu untuk menghadapinya, tidak lari dari kenyataan apapun, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.